Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita berjumpa lagi ya. Tapi kali ini kita nggak akan bahas tutorial, teman-teman. Yang akan kita bahas kali ini adalah aturan baru dalam penilaian pembelajaran kita, teman-teman. Nah, kita tahu ya, pembelajaran kita selama ini proses evaluasinya adalah dengan cara memberikan tugas kepada teman-teman melalui eh, website gamified learning ini bernama Keywords gitu ya. Nah, di sana kan teman-teman biasanya dapat challenge nih. Ya, dapat challenge seperti ini. Dan ini harus teman-teman kerjakan challenge-challenge-nya. Dan kita udah berjalan 3 kali challenge seperti yang lihat di sini. Ya, ini saya anggap ini adalah sebuah pemanasan teman-teman, pemanasan gitu ya. Karena saya yakin teman-teman baru pertama kali ya menggunakan keywords. Akhirnya 3 tugas ini atau challenge ini memang diperuntukkan bagi teman-teman untuk lebih familiar terlebih dahulu. Nah, seiring dengan perjalanannya, saya mendapatkan banyak masukan nih teman-teman. Pak, kok penilaiannya tidak apa namanya kurang. Nah, seiring perjalanannya ada beberapa masukan nih. Ada yang berupa saran, ada juga yang berupa komplain. Pak, kok saya perasaan gamenya lebih bagus atau aplikasinya lebih bagus, kok nilainya sama aja sih sama teman-teman saya yang aplikasinya biasa-biasa aja. Atau Pak, itu kan ya teman saya dapat dari saya, kok nilainya sama dan lain sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman, eh berdasarkan masukan-masukan tersebut ya, berdasarkan saran-saran tersebut, akhirnya saya memikirkan sebuah cara agar proses penilaiannya itu bisa lebih transparan dan bisa lebih diterima baik oleh teman-teman maupun yang lainnya juga gitu ya. Sekarang saya akan sosialisasikan bagaimana sih penilaiannya ya, sehingga nanti teman-teman bahkan bisa memperkirakan teman-teman itu akan dapat nilai berapa. Nggak jauh beda dengan perkiraan teman-teman ya, dengan apa yang saya berikan nantinya. Nah, ini teman-teman. Di depan sini ada kalkulator penilaian. Jadi, bisa kita anggap sebagai kalkulator penilaian. Ini sebuah program yang saya buat untuk menstandarkan proses penilaiannya agar teman-teman pun bisa menentukan nantinya tuh pengen dapat nilai berapa sih teman-teman tuh ya. Nah, langsung ya kita mulai pembahasan cara penilaian challenge. Yang pertama itu penilaian dibagi menjadi 2 kategori nih. Ada kreativitas yang dinilai, ada juga kecepatan dalam mengumpulkan tugas. Jadi 2 poin itu yang akan dinilai. Selain kreativitas juga kecepatan dalam mengumpulkan tugas. Kenapa sih kecepatan sekarang menjadi poin penilaian gitu? Nah, karena kalau nggak dikasih interval hari dalam pengumpulan tugasnya, nanti banyak loh yang belum ngumpulin sampai sekarang kayak gitu ya. Terus akhirnya ada yang beranggapan nanti-nanti aja ngerjainnya toh juga nilainya sama-sama aja kayak gitu. Dan juga eh ini untuk mengantisipasi yang komplain, Pak, saya ngerjainnya lebih cepat, harusnya dapat nilai yang besar, dan kayak gitu ya. Dan juga saya juga sebenarnya mengharapkan agar teman-teman juga segera mengerjakan tugas. Karena tugasnya kalau nggak dikerjain lama-lama numpuk ya. Seperti sekarang, udah 3 tugas, masih ada yang belum mengerjakan tugas 1, 2, dan 3 ya. Numpuk deh tugasnya. Sehingga sekarang akan saya berikan sedikit motivasi pada teman-teman untuk bisa mengoptimalkan nilai tugasnya melalui penilaian di kecepatan dalam mengumpulkan tugas. Oke, sekarang kita bahas satu persatu, mulai dari kreativitas dulu. Kreativitas ini teman-teman akan mendapatkan empat eh, apa ya, 4 kategori nilai gitu ya, yaitu bintang 2, nilai yang terkecil, bintang 3, bintang 4, dan nilai yang terbesar adalah bintang 5. Nggak ada bintang 7 ya. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu. Kriteria dari bintang 2 itu seperti apa, kriteria dari bintang 3 seperti apa, dan seterusnya. Agar ini menjadi standar kita bersama, sehingga teman-teman bisa mentargetkan ingin dapat nilai di mana gitu ya. Untuk sementara ini, kecepatan ini kita abaikan ya. Jadi nilainya anggaplah masih 0 gitu ya di poin kecepatannya. Nah, misalkan teman-teman mengerjakan tugas dari yang terrendah dulu ya. Yang terrendah dulu adalah bintang 2 seperti ini. Nah, bintang 2 itu ketentuannya seperti ini, teman-teman. Jadi sesuai instruksi soal. Jadi teman-teman apapun tugasnya akan dinilai jika sudah sesuai dengan instruksi.
Sebagus apapun game yang dibuat, kalau nggak sesuai dengan instruksi itu akan di reject, gitu ya. Jadi syarat administratif yang pertama yang harus teman-teman penuhi adalah sesuai dengan instruksi dulu ya teman-teman. Karena sebagus apapun nggak, kalau nggak sesuai dengan instruksi itu nggak akan dinilai ya. Kenapa kayak gitu ya? Biar kita kan ingin sama-sama bisa memberikan nilai yang bisa diterima bersama kan, harus ada standarnya gitu ya. Karena kalau bikin game semaunya nggak ada standarnya, nanti juga penilaiannya nggak bisa objektif. Ada yang mengira ini lebih baik, ada yang mengira yang itu yang lebih baik, nggak ada standarnya. Jadi harus sesuai dengan instruksi dulu. Nah, instruksinya seperti apa ya nanti tergantung tugasnya. Jadi intinya teman-teman lihat instruksi yang ada tugasnya, penuhi instruksional itu, baru nanti akan dinilai. Berikutnya, menggunakan sprite ya, menggunakan sprite yang sama persis seperti yang dicontoh. Jadi kalau teman-teman mengerjakan tugasnya hanya sesuai contoh, sprite-nya sama, backdrop-nya sama, lalu juga fitur-fiturnya sama, nggak ada perubahan, cuma ngikutin contoh gitu ya, persis dengan instruksi, nggak ada poin-poin apapun, nggak ada poin-poin penambahan fitur apapun ya, tidak mengimplementasikan fitur tambahan apapun gitu. Teman-teman hanya akan mendapatkan bintang 2. Nah, bintang 2 itu nilainya, kreativitasnya hanya 17.500. Ini nilai yang terkecil. Jadi teman-teman akan mendapatkan rentang nilai dari 17.500 sampai 100.000. Ya. Jadi sama-sama ngumpulin tugas nih, sama-sama dinilai tugasnya, sama-sama diterima, tetapi teman-teman punya kesempatan rentang nilai yang berbeda, mulai dari 17.500 sampai 100.000. Jadi teman-teman bisa berkompetisi di sana. Sekali lagi, bintang 2 itu syaratnya ini. Sesuai instruksi, tapi teman-teman mengerjakannya hanya sesuai dengan contoh, nggak ada kreativitas apapun. Sprite-nya sama, backdrop-nya sama, nggak ada penambahan fitur. Itu bintang 2 ya. Kalau teman-teman mengerjakan standar bintang 2 ya nilainya cuma 17.500 ya, walaupun diterima sebenarnya gitu ya. Nah, sekarang standar bintang 3. Naik lagi nih standarnya. Pertama, harus sesuai instruksi soal. Ini syarat wajib di setiap bintang itu sesuai instruksi soal dulu ya. Lalu di sini menggunakan sprite yang berbeda ya, sprite yang berbeda dengan yang dicontohkan, tetapi walaupun berbeda masih menggunakan sprite yang sudah disediakan oleh program Scratch-nya. Jadi walaupun berbeda tetapi tetap ngambil dari eh, sampel-sampel sprite yang sudah ada di program gitu ya. Tidak mencari sendiri di luar, tidak membuat sendiri di luar. Jadi masih tersedia dari aplikasinya gitu. Tapi berbeda. Nah, ketentuan yang ketiganya mengimplementasikan minimal satu fitur tambahan. Jadi teman-teman udah ada tambahan fitur nih untuk dapat bintang 3. Nggak boleh persis sama dengan apa yang ada di contoh. Teman-teman harus tambahin fitur. Misalnya teman-teman tambahin contohnya nih fitur score. Di contohnya kan belum, misalkan di contohnya itu di tutorial yang saya berikan belum ada fitur skornya, teman-teman tambahin fitur skornya. Jadi ada satu penambahan fitur. Nah, itu baru bisa dikategorikan bintang 3. Paham ya, bintang 3 ini nilainya 35.000. Itu jauh berbeda antara bintang 2 dan bintang 3. Nah, sekarang kita bahas bintang 4. Bintang 4 sama lagi-lagi harus sesuai instruksi ya. Lalu, syarat berikutnya menggunakan sprite dan backdrop bukan dari Scratch. Jadi, benar-benar sprite-nya harus berbeda dari contoh dan bukan sprite yang sudah disediakan oleh program Scratch-nya. Jadi belum ada sampelnya di dalam program Scratch-nya. Jadi harus menggunakan karakter yang berbeda. Nah, berbeda di sini bisa buat sendiri atau bisa cari dari luar program gitu ya. Saya nggak terlalu permasalahkan harus buat sendiri atau enggak gitu ya. Karena saya juga nggak tahu teman-teman buat sendiri apa enggak gitu ya. Yang penting harus berbeda dan belum ada di program Scratch-nya. Itu syarat yang kedua untuk dapetin bintang 4. Dan syarat berikutnya mengimplementasikan minimal 2 fitur tambahan. Nah, untuk dapat bintang 4, teman-teman harus berupaya lebih keras, artinya menambahkan 2 fitur tambahan. Misalkan udah ada skornya, tambahin lagi ada fitur game overnya. Ya, itu. Lalu yang paling tinggi nih, bintang 5. Sama, sesuai instruksi soal dan menggunakan sprite backdrop bukan dari Scratch. Boleh membuat sendiri ataupun dapat dari luar. Ini sama seperti bintang 3, tapi yang berbeda dengan bintang 3 adalah mengimplementasikan minimal 4 fitur tambahan. Misalkan udah ada skor, ada game over, ada timer, ada juga
multi level gitu ya. Nah, bintang 5 ini nggak murah. Ya teman-teman harus banyak effort yang dikeluarkan, lebih banyak effort yang dikeluarkan dibandingkan kriteria-kriteria bintang-bintang yang lain. Paham ya itu ya? Nah, sekarang penilaian di kecepatan. Nah, di kecepatan ini teman-teman, kalau ngerjainnya paling cepat gitu ya, paling cepat, teman-teman bisa dapetin nilai 30.000. Jadi totalnya teman-teman, kreativitasnya udah bintang 5, kecepatannya paling cepat, teman-teman bakal dapat nilai maksimal 100.000. Jadi nilai maksimal yang akan teman-teman dapatkan adalah 100.000 ya. Nah, lalu kalau meleset lagi nih nilainya apa kecepatan harinya, teman-teman mundur 3 sampai 4 hari berkurang nilainya. 22.500. Jadi 92.500. Ya, cukup jauh 100.000 sampai 92.500 ya. Lalu kalau meleset lagi cuma dapat 15.000, 85.000. Meleset lagi bisa hanya 77.500 ya. Kalau lebih dari 8 hari, teman-teman nggak punya poin kecepatan dalam mengerjakan tugas, alias 0. Jadi teman-teman hanya mengandalkan kreativitas. Nah, sekarang, saya simulasikan dari awal pasangan-pasangannya. Mulai dari yang bintang 2, mulai dari nilai yang terkecil. Bintang 2, ya, bintang 2, teman-teman kerjain 1 sampai 2 hari, dapatnya sekian. Tuh. Bintang 2, 3 4 hari, dapatnya sekian. Bintang 2, 5 sampai 6 hari, dapatnya sekian. Bintang 2, 7 sampai 8 hari, dapatnya sekian. Ya, ya. Bintang 2, lebih dari 8 hari, dapatnya segini. Jadi ini nilai terkecil dari challenge adalah 17.500. Sekarang bintang 3. Bintang 3, 1 sampai 2 hari, segini. 3 sampai 4 hari, 5 sampai 6 hari, 7 sampai 8 hari, lebih dari 8 hari. Bintang 3 ya. Bintang 4, 1 sampai 2 hari, 3 sampai 4 hari, 5 sampai 6 hari, 7 sampai 8 hari, lebih dari 8 hari. Bintang 5, 1 sampai 2 hari, full nilainya. Ini harus yang menjadi target teman-teman semua ya. 3 sampai 4 hari, 5 sampai 6 hari, 7 sampai 8 hari, lebih dari 8 hari. Oke, jadi teman-teman bisa bebas memilih mana target nilai yang ingin teman-teman dapatkan. Jadi teman-teman sebelum mengumpulkan tugas pun sudah dapat mengira-ngira nilainya. Dan saya juga akan memberikan nilai dengan cara seperti ini sehingga nanti kita memiliki persepsi penilaian yang sama, nggak ada yang protes ya karena udah ada standarnya. Oke ya. Nah, itu syarat penilaian teman-teman. Berikutnya adalah apa sih harus teman-teman isi di Scratch gitu. Karena saya melihat banyak sekali teman-teman ngisinya itu hanya project yang ada keterangan macam-macamnya gitu ya. Nah, sekarang ingin saya standarkan. Mari kita lihat. Oke, cara mengumpulkan tugas. Misalkan teman-teman sudah mengerjakan project di Scratch-nya gini ya teman-teman. Anggaplah ini sudah selesai projectnya yang teman-teman buat. Ini sebagai simulasi aja. Lalu teman-teman harus kasih judul projectnya di sini. Misalkan eh, tugas 4, tugas 4 gitu ya. Dragon War. Misal gitu ya. Lalu teman-teman jangan lupa tekan tombol share ya. Tekan tombol share di sini. Nah, lalu teman-teman wajib mengisikan di bagian sini yaitu nama mahasiswa, misalkan Budi, lalu NIM-nya, misalkan 995230022 misal gitu ya. Lalu prodinya misalkan adalah multimedia. Nggak ada ya. Ini cuma contoh aja ya. Yang penting teman-teman harus menggunakan format seperti ini. Tugas berapa? Nama projectnya, nama mahasiswa, NIM, dan prodi. Itu wajib ya teman-teman. Jangan sampai enggak. Nanti akan saya reject, akan saya kasih keterangan belum ada format penilaian, format penamaan project dengan benar. Gitu. Lalu di bagian instruksi ini juga wajib diberikan. Di sekarang itu kan teman-teman akan diminta untuk menambahkan fitur-fitur. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan nilai yang maksimal, teman-teman beri keterangan di sini. Yang pertama, cara menjalankan program.
Ya, cara menjalankan programnya kasih tahu ke saya. Pertama, misalkan tekan tombol run atau flag atau bendera gitu ya. Setelah itu, tambah lagi instruksi, eh gunakan atau bukan gunakan ya, tekan gitu ya. Tekan tombol panah atas dan bawah untuk menggerakkan dino, misalkan dinosaurus ya. Jadi saya jadi paham cara memainkannya gimana ya. Lalu dan seterusnya. Setiap instruksi yang kira-kira pengguna program harus tahu, teman-teman kasih penjelasan dengan detail di sini. Lalu teman-teman tambahkan di sini yang paling penting juga fitur ya. Fitur. Teman-teman ada fitur apa aja di sini? Satu, buat fitur misalkan game over. Dua, level. Misalkan kasih penjelasan level akan bertambah jika berhasil menembak dua enemy. Misal ya, ini cuma misal aja teman-teman. Lalu yang ketiga, misalkan adalah eh, fitur untuk skor. Skor akan bertambah berapa skor ya di sini. Skor. Skor akan bertambah jika dragon berhasil menembak dino dan seterusnya. Silakan dua hal ini teman-teman berikan keterangan yang jelas cara menjalankan program dan fitur yang teman-teman tawarkan dalam game tersebut. Jangan sampai enggak teman-teman beri penjelasan seperti ini karena bisa aja saya miss, nggak perhatian karena mungkin saya menjalankannya nggak sampai selesai gitu ya. Tapi jika ada leveling, tentu saya akan berupaya. Oh, berarti ini ada fitur level. Harus menembak dua enemy. Saya akan berusaha menembak dua enemy untuk membuktikan levelnya jalan apa enggak, gitu kan? Nah, itu yang harus teman-teman isi ya. Nama, judul project, menyangkut tugas, project, lalu nama mahasiswa, NIM, dan prodi. Nah, lalu di sini ini opsional, teman-teman boleh menambahkan tambahan informasi apapun, silakan. Lalu teman-teman copy link di sini dan link inilah yang teman-teman kumpulkan di project challenge di keywords-nya. Ingat link ini ya, jangan link Google Drive ya. Jangan juga cuma halaman depan dari Scratch-nya, jangan juga link-link yang lain ya. Link project-nya, ingat ini. Bentuk tampilan link tuh kayak gini ya. Oke, itu adalah pengumpulan challenge. Berikutnya yang perlu saya tambahkan lagi pada teman-teman adalah masalah kuis nih. Teman-teman kan banyak yang WA japri ke saya, Pak, saya nilai kuisnya masih kecil, boleh nggak sih ada perbaikan nilai? Sebenarnya saya ingin memberikan kesempatan itu ya teman-teman. Tetapi pada kenyataannya ternyata di e-learning yang kita miliki, ketika saya membuka kuis tersebut ya, ketika sudah di attach ke learning pad itu udah nggak bisa diedit teman-teman. Bahkan saya nggak bisa nambahin kesempatan teman-teman untuk mengaksesnya lagi. Itu sudah terkunci oleh sistem. Sehingga kalau saya ingin menambahkan kuis perbaikan itu mau nggak mau saya bikin link baru ya. Nah, yang mengakibatkan beberapa mahasiswa protes. Protesnya kenapa? Karena mereka merasa tidak butuh perbaikan nilai karena nilainya sudah maksimal. Nah, dia kalau nggak ngerjain link baru tersebut, ketuntasan dalam mengakses e-learningnya akan persentasenya malah justru menurun karena nggak diakses gitu ya. Nah, inilah yang jadi kendala. Jadi, ke depannya, perhatiin ya, ke depannya saya tidak akan membuatkan nilai perbaikan. Tetapi, ada tapinya nih, teman-teman akan mendapatkan kesempatan mengakses kuis itu saya tambahin menjadi 3 kali. Yang biasanya 2 kali kan ya. Anggaplah yang satunya lagi itu kesempatan untuk perbaikan. Jadi sekali lagi saya tidak akan buka link baru untuk perbaikan, tetapi kesempatan attempt-nya menjadi 3. Yang ketiga itu teman-teman gunakan benar-benar kalau dalam keadaan kepepet. Ya, nanti kalau minta-minta link baru lagi untuk perbaikan, mohon maaf, saya tidak bisa berikan karena ternyata ini merugikan mahasiswa yang lain. Ya, saya tidak ingin ada yang dirugikan di sini.
Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas aturan main kita dalam berkompetisi war mendapatkan nilai gitu ya. Jadi perang mendapatkan nilai. Mudah-mudahan semakin jelas aturan mainnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.